Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan yang kemarin, yaitu benda suci. Wa minha ma'kulul lahmi al-mudzakkar zakatan syar'iyatan. Termasuk dari benda suci yaitu hewan yang disediakan untuk dimakan dagingnya yang disembelih secara sembelihan syar'i. Jadi semua hewan yang disembelih secara syar'i dan hewan tersebut memang disediakan untuk dimakan dagingnya, maka hukumnya suci. Seperti contoh ayam disembelih secara syar'i, maka hukumnya suci. Kerbau disembelih secara syar'i, maka hukumnya suci. Berbeda dengan tidak disembelih secara syar'i, seperti ayam mati ketabrak motor, maka menjadi najis. Kerbau mati karena sakit, menjadi najis, atau hewan tersebut tidak disediakan untuk dimakan meskipun disembelih secara syar'i, seperti tikus disembelih, maka bangkainya tetap hukumnya najis. Seperti ular disembelih secara syar'i, meski disembelih secara syar'i tapi tetap tidak suci, yaitu najis. Wa minha asyaru as-suf wal wabar waris. Termasuk benda suci lagi yaitu rambut, bulu domba yang tebal-tebal itu, wabar, bumbu yang halus seperti kambing, sapi itu kan bulunya halus. Rish seperti bulu yang ada pangkalnya, ada tangkinya, itu seperti entok, seperti bebek, seperti ayam, itu kan bulu tapi ada tangkinya. Dari hewan yang disediakan untuk dimakan atau lainnya, baik hidup atau mati. Itu ada tafsir menurut para imam madhab. Al-Malikiyah qalu, pertama madhab Maliki mengatakan bahwa bitaharati jamil asya al-mazkura min ayyi hayawanin sa'an akana hayan am mayitan makulan am ghaira makul walau kalban au khinziran wa sa'an akanat mutasilatan au munfasilatan bi ghairi nasfin kajazziha wa ahlaqiha au qassiha au izalatiha binahwi nurah li'annaha la tahilluha al-hayyah. Jadi kalau Malikiyah mengatakan seperti ini, semua yang telah disebut yakni rambut, bulu domba, bulu yang tebal-tebal itu, bulu yang halus, dan bulu yang ada tangkinya, itu semuanya suci. Baik dari hewan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak, baik dalam keadaan mati atau hidup, meskipun itu adalah anjing atau babi, baik terpisah dari badannya atau masih tersambung, dengan tidak dicabut atau dipotong atau digunting atau dihilangkan dengan kapur. Mengapa itu hukumnya suci? Li'annaha latahilluhal hayah, karena itu semua tidak dimasuki hayat atau kehidupan atau nyawa. Jadi rambut kan tidak kemasukan nyawa, tidak kemasukan kehidupan, maka hukumnya suci. Baik masih menempel atau sudah terpisah, baik dari hewan yang mati atau hidup, itu semuanya suci. Adapun ketika dicabut, maka yang najis adalah pangkalnya. Adapun selainnya itu hukumnya suci. Wa qalu binajasati kosobati rish min ghairil muzakka. Begitu juga mereka mengatakan bahwa tangkai bulu itu hukumnya najis kalau memang tidak disembelih dari tidak secara syar'i. Kalau secara syar'i nggak apa-apa. Ada ayam mati, itu bulunya yang ada tangkinya itu, umpama kita cabut itu najis. Tangkinya yang najis ama jakob, adapun bulu-bulu yang halus yang tumbuh itu tidak apa-apa.
tidak najis, maksudnya suci. Itu menurut Malikiyah. Jadi Malikiyah mengatakan suci semua. Al-Hanafiyatu waqfaqu al-Malikiyah. Madhab Hanafi itu seperti madhab Maliki, kecuali dalam masalah babi. Kalau menurut Hanafi, rambutnya babi itu najis, baik hidup atau mati, terpisah atau masih tersambung, karena najisnya babi itu najis ain. Turun menurut Hanafi. Jadi kalau Hanafi semuanya kecuali babi, kalau Maliki semua mutlak tanpa kecuali. Kalau Syafi'iyah, qalu binajasatil asy'al madhkurah ingkanat min hayyin ghairi ma'kul ila sya'ral adami fa innahu tahirun. Au kanat min maitatin ghairil adami fa in kanat asya madhkurah min hayyin ma'kulil lami fa hiya tahiratun. Kalau Syafi'i mengatakan semua yang telah disebut itu hukumnya najis apabila dari hewan yang tidak disediakan untuk dimakan kecuali rambutnya manusia, maka itu hukumnya suci. Atau dari bangkai selain manusia. Apabila rambut, bulu yang telah disebut itu dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka hukumnya suci. Kecuali illa idang fasolat binasfin wa kanas min fi usulha rutubatun aw damun. Kecuali kalau memang terpisah dari hewannya dengan cara dicabut dan pangkalnya itu ada basah-basahnya atau ada darah atau ada dagingnya atau sepotong dagingnya yang tidak ada harganya secara umum, maka pangkalnya itu hukumnya najis dan selainnya itu hukumnya suci. Fa in fasola minha inda nasfi qita'atulah min hakimatun fa najisun tat'an. Apabila benda tersebut terpisah dari badannya ketika dicabut ada sepotong daging, yang mana daging itu ada harganya secara umum, maka hukumnya najis. Jadi contohnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu seperti yang umum adalah bulu kucing ya. Kucing itu kan tidak disediakan untuk dimakan dagingnya. Itu bulu kucing itu hukumnya najis. Jadi umpama kita sholat, terus ternyata di saku kita ada bulu kucingnya. Itu tidak boleh, tidak sah. Karena bulu kucing kalau menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya najis. Walaupun kucingnya itu suci. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kucing itu masih hidup kan hukumnya suci. Kalau mati kan najis. Bulunya itu ketika masih nempel dalam keadaan hidup kan suci. Kalau udah lepas maka dihukumi najis. Kalau untuk hewan yang memang disediakan untuk dimakan dagingnya seperti ayam, itu kalau bulunya rontok sendiri, maka hukumnya tetap suci. Kalau dicabut, maka dilihat di situ ada basah-basahnya, ada darahnya atau tidak. Pangkalnya, kalau pangkalnya ada basah-basahnya dan itu pada umumnya memang ada basah-basahnya atau darahnya, maka hukumnya itu mutanajis. Kalau mutanajis berarti bisa dibersihkan. Yang mutanajis yang ada darahnya doang itu. Begitu juga ketika mencabut ada dagingnya yang menempel sedikit, maka dagingnya hukumnya najis, basahannya menjadi mutanajis, maka perlu dicuci. Kalau dagingnya itu banyak, sehingga seumpama ditimbang itu secara umum bisa dijual, dihargai, maka dagingnya itu menjadi najis dan bulunya itu juga dihukumi najis. Kalau rambut manusia itu suci secara mutlak, baik dalam hidup atau keadaan mati, baik dicabut, dipotong, atau masih menempel, itu hukumnya suci kalau rambut manusia. Al-Hanabilatu qalu.
Kalau mazhab Hambali mengatakan bitoharatil asya al-madhkurah idza kanat min hayawanin makulil lahmi hayyan kana aw mayyitan aw min hayawanin ghairi makulil lahmi mimma yukamu bitoharatihi fi hali hayatihi wa huwa ma kana qadarul hirrati fa aqala walam yatawalat min najasatin. Hambali mengatakan semua yang disebut yakni rambut, bulu halus, bulu kasar, bulu domba atau bulu yang ada tangkainya itu hukumnya suci semua apabila dari hewan yang disediakan dimakan dagingnya baik dalam keadaan hidup atau mati, atau dari hewan yang tidak disediakan dimakan dagingnya tetapi ketika hidup dihukumi suci. Apa hewan tersebut? Yaitu hewan yang besarnya itu tidak melebihi kucing dan tidak dilahirkan dari najis. Jadi kalau Hambali mengatakan suci baik dari hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti ayam, baik masih hidup suci, mati pun suci. Ini kalau menurut Imam Hambali ya, mati atau hidup itu hukumnya suci. Ada ayam hidup terus bulunya rontok, bulunya suci. Ada ayam mati, bulunya diambil, itu hukumnya suci. Itu menurut Hambali. Atau hewan tersebut hewan yang tidak disediakan dimakan dagingnya, tetapi ketika masih hidup dihukumi suci, seperti kucing atau tikus. Itu bulunya, rambutnya itu hukumnya suci. Yang penting tidak dilahirkan dari najis. Pangkal dari yang tertanam di kulit barang najis itu yang najis meskipun belum terpisah. Contoh ada ayam mati, itu kan bulunya suci, bangkainya najis. Pangkal dari bulu yang menancap ke daging atau ke ayamnya itu yang najis, selainnya hukumnya suci. Adapun pangkal dari yang masih hidup yang suci ya hukumnya suci sama. Ada ayam masih hidup, lah itu semua suci, seluruh ayam hukumnya suci, rambut, bulu ataupun pangkal yang masih menancap itu hukumnya suci, kecuali dicabut. Kalau dicabut itu pangkalnya yang najis, itu sama seperti Syafi'i. Hanya saja kalau Syafi'i itu najis, kalau Hambali suci. Jadi kesimpulannya, bulu rambut, bulu domba, bulu halus atau bulu yang ada tangkainya itu meskipun ada perbedaan-perbedaan bisa disimpulkan bahwa kalau menurut Maliki, Hanafi dan Hambali itu suci, kalau menurut Syafi'i itu najis dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.